Di sini biasanya kalau di luar negeri dikasih TV di bawahnya. Ya, Rekaman TV ya. Ya. Di bawahnya. Sometimes in the game set Europe or US they put television at the VIP box. Itching for spring and wanting to escape somewhere beautiful with, of course, warmer weather. Oh my goodness, just someplace beautiful outside. Well, Forbes is helping us out. They came out with a list of the world's 50 most beautiful countries. They analyzed them. Jurnalis media ternama Eropa sampai tak percaya dikira Indonesia negara miskin dan kumuh. Namun setelah tahu langsung begini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini. Subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe, aku ucapin thank you guys and mari kita lanjut. Indonesia sudah mulai masuk ke sorotan mata negara-negara lain. Mereka sudah melihat progres yang luar biasa dari timnas kita. Kenapa nggak kita merasa bangga? Kenapa nggak kita merasa senang? Wajar kita merasa senang. Dan tentu saja orang-orang lain akan iri melihat kemajuan dari tim nasional kita. Walaupun mereka tidak masuk ke stadion, tetapi di luar stadion itu ada berjuta-juta lagi, berpuluh-puluh ribu lagi yang menonton melalui layar-layar yang disediakan sekitar kawasan area Jakarta dan di lain-lain tempat. Nah, ini guys akan menjadikan Indonesia satu lagi sorotan yang akan dizooming oleh kesemua media-media antara bangsa. Awalnya dikira negara miskin, jurnalis La Liga takjub Indonesia punya stadion kelas Eropa. Ini komentarnya tentang GBK awalnya. Indonesia dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak internasional, termasuk oleh sebagian jurnalis asing. Salah satu jurnalis asal Spanyol yang meliput pertandingan atau agenda sepak bola di Asia Tenggara mengaku sempat mengira Indonesia adalah negara berkembang yang belum memiliki infrastruktur olahraga memadai. Namun semua persepsinya berubah total saat ia menginjakan kaki di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Dalam sebuah laporan yang viral di media sosial, jurnalis La Liga tersebut mengaku takjub melihat megahnya stadion berkapasitas lebih dari 7.000 penonton itu. Saya benar-benar tidak menyangka Indonesia punya stadion sekelas ini dari luar dan dalam. Sangat modern bahkan mirip stadion-stadion besar di Eropa, ujar sang jurnalis. Stadion GBK memang telah mengalami renovasi besar menjelang Asian Games 2018 dan kini menjadi salah satu stadion terbaik di Asia Tenggara dengan fasilitas bertaraf internasional seperti pencahayaan LED, kursi single seat, hingga ruang media berstandar FIFA. Reaksi takjub jurnalis asing ini menjadi pengingat bahwa Indonesia meski sering diremehkan sebenarnya memiliki potensi besar baik dari segi infrastruktur maupun semangat penggemar sepak bolanya yang luar biasa. Siapa sangka Indonesia yang sering diremehkan oleh sebagian media asing ternyata menyimpan kejutan besar di dunia sepak bola. Hal ini dialami langsung oleh seorang jurnalis sepak bola asal Spanyol yang datang ke Jakarta untuk meliput acara olahraga internasional. Dalam pernyataannya yang ramai dibicarakan di media sosial, sang jurnalis mengaku awalnya memiliki persepsi yang salah tentang Indonesia. Sebelum datang, saya berpikir Indonesia adalah negara berkembang dengan fasilitas olahraga yang biasa saja. Tapi setelah melihat langsung Stadion Gelora Bung Karno, saya benar-benar terkejut. Katanya jurnalis yang biasa meliput pertandingan La Liga Spanyol itu mengungkapkan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK tidak kalah dari stadion-stadion ternama di Eropa seperti San Mamés milik Athletic Bilbao atau bahkan stadion di level Ligue 1 Prancis. Desainnya modern, pencahayaannya luar biasa, atmosfernya hidup dan fasilitasnya sangat profesional. Ini stadion yang bisa dengan mudah menggelar pertandingan kelas dunia.
Tambahnya, GBK memang sudah mengalami transformasi besar-besaran menjelang Asian Games 2018. Dari tribun yang kini full single seat teknologi pencahayaan LED berstandar FIFA, ruang konferensi media modern, hingga kualitas rumput terbaik. Semuanya dirancang agar Indonesia bisa unjuk gigi di panggung internasional. Tak hanya itu, ia juga memuji antusiasme supporter Indonesia yang sangat militan. Saya belum pernah melihat atmosfer sepak bola seperti ini di Asia Tenggara. Suara nyanyian, koreografi, dan semangat para fans seperti fans di Eropa Timur atau bahkan Amerika Selatan, katanya dengan antusias. Kisah ini menjadi tamparan bagi anggapan-anggapan lama yang meremehkan sepak bola Indonesia. Di balik semua tantangan yang dihadapi, Indonesia nyatanya memiliki infrastruktur dan basis supporter yang luar biasa kuat. Kini dunia mulai membuka mata bahwa Indonesia bukan hanya negara berkembang, tapi negara yang sedang berkembang pesat termasuk di dunia sepak bola. Reaksi takjub dari jurnalis La Liga itu bukan satu-satunya. Beberapa pengamat sepak bola internasional lainnya pun mulai melirik potensi Indonesia. Terutama setelah negara ini sukses menjadi tuan rumah ajang-ajang internasional seperti Asian Games 2018, Piala Dunia U17, 2023 hingga pertandingan FIFA Mai yang selalu dipenuhi puluhan ribu penonton. Stadion GBK kini bukan sekadar tempat bertanding. Ia telah menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Sekaligus bukti bahwa negara ini layak diperhitungkan di level global. Tak bisa dipungkiri tantangan sepak bola Indonesia masih banyak. Mulai dari kualitas liga yang naik turun, isu manajemen, hingga prestasi tim nasional yang belum konsisten. Namun dengan infrastruktur seperti GBK, antusiasme supporter yang luar biasa, dan dukungan dari pemerintah serta federasi, masa depan sepak bola Indonesia terlihat makin cerah. Indonesia bukan hanya pasar besar sepak bola Asia, tapi juga calon kekuatan sepak bola baru di masa depan. Ucap analis sepak bola Asia dari Spanyol yang juga hadir dalam acara tersebut. Komentar itu menjadi sinyal penting. Indonesia sedang di mata dunia. Bukan karena eksotismenya, bukan karena jumlah penduduknya saja, tapi karena semangat dan kecintaan rakyatnya terhadap sepak bola kini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan kapan Indonesia akan bersinar.